beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara EWS Yuwono. Kali ini mengetengahkan episode pertama dengan judul Pelangi di Atas Kurawa. Dalam seri yang ke-29 ini didukung oleh para pemain Wahyu Chandra sebagai Mengci, Ape Burhan sebagai Canpi, Otis Perkasa sebagai Wong Chow, Asdi Suhastra sebagai Empu Ranubaya, Wenda Lubis sebagai Wirot, dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Rumah minum di desa Sugalu itu seketika menjadi gaduh. Begitu pedang Mengci menebas sebuah meja hingga terbelah menjadi dua. Pelayan rumah minum sampai mengkeret ketakutan. Tapi orang tua yang menjadi sasaran pedang justru nampak tenang-tenang saja. Sabar, Tuan Kucir, sabar. Ulang aja. Tuan Kucil. Kau berani mempermainkan aku. Ayo keluar. Kita bertanding di halaman sana. Tidak mau. Keluar Pak Tua. Aku menantangmu belaga. Tidak mau. Sudah dibilang tidak mau, kok masih maksa juga. Tuan Mengci. Ada apa? Agaknya orang tua itu mempunyai kepandaian ilmu silat. Dia sama sekali tidak menunjukkan rasa takut melihat kilatan mata pedang. Apa? Takut? Hampir seluruh hidupku kugunakan untuk mengamati senjata tajam seperti itu. Sudah biasa, tidak pernah takut. Jadi kau punya pengetahuan tentang senjata, Pak Tua? Iya.
punya walaupun hanya sedikit sekali. Bagaimana pendapatmu mengenai senjataku ini? Hah? Sudah hampir 10 tahun lamanya pedang ini tergantung di pinggangku. Coba lihat. Orang-orang di negerimu kok senang dengan senjata yang ukurannya besar-besar ya. Iya. Karena dengan pedang yang besar, kami dapat membabat sekaligus 2 orang musuh. Begitu. Bagaimana Pak Tua? Pedangmu ini masih agak lebih baik dibanding kepunyaan Tuan Kucir yang marah-marah itu. Apa? Kau bilang pedangku jelek? Iya. Pedangmu itu sangat buruk mutunya. Buatannya saja sangat kasar. Pedang bagi kami bukanlah untuk balang pajangan. Jadi soal buatannya halus atau kasar, itu tidak penting. Lalu yang penting apanya? Yang penting ketajamannya. Iya. Kau lihat sendiri tadi. Meja minum itu terbelah menjadi 2 kena babatan pedang ini. Iya. Ya, tentu saja. Meja minum itu terbuat dari kayu yang lunak. Kau jangan menghina pedangku ini, Pak Tua. Kalau kau tidak percaya, mari kita buktikan di luar. Hayo. Kau boleh menggunakan senjata apa saja. Dan aku akan menggunakan pedang ini. Nah, iya. Mari kita buktikan senjata siapa yang lebih hebat. Aku tidak butuh omongan. Aku butuh balang bukti. Iya. Baiklah. Tapi karena aku ini orang tua, sudah tidak pantas lagi melompat-lompat sambil bermain pedang. Maka aku punya cara lain untuk menerima tantanganmu itu, Tuan Kucir. Ayo, mari kita keluar. Orang tua itu keluar ke halaman diikuti oleh Mengci dan 2 orang temannya. Pelayan rumah minum bersungut-sungut sambil membenahi mangkok yang pecah dan meja yang terbelah. Tapi kemudian dia pun keluar untuk melihat apa yang akan dilakukan oleh Pak Tua yang aneh. Coba lihat sebentar pedang Tuan. Ayo. Awas. Kalau kau mempermainkan aku ya. Tuan ini mudah benar mengkhawatirkan seseorang. Tidak ada yang mempermainkan, Tuan. Bukankah Tuan ingin bukti? Benar kata saya. Pedang ini jelek, buatannya kasar, juga tidak tajam, lembek. Mana buktinya? Mana buktinya? Aku mau lihat. Tuan nanti yang akan membuktikannya sendiri. Saya hanya akan membantu saja. Lihat. Sewaktu saya berjalan-jalan tadi pagi, saya menemukan sebuah batu. Lihat. Ini. Batu ini cukup sederhana. Tidak ada yang aneh, bukan? Pak Tua. Apa kau bermain sulap, Di negeri kami permainan sulap sudah tidak aneh lagi, ya. Anak-anak kecil pun sudah bisa melakukannya. Tunggu. Ini bukan sulap. Bukan pula sihir. Ini hanyalah suatu cara untuk membuktikan bahwa pedang Tuhan itu jelek. Ulang aja. Ayo, cepat buktikan kata-katamu, Pak Tua. Jangan membuat lawakan yang tidak lucu. Tuhan ini agaknya tergolong bukan orang yang penyabar. Aku sudah muak melihat tingkah lakumu. Awas, kalau sampai nanti kau tidak bisa membuktikan kata-katamu, akan kupotong lidahmu itu. Baik. Baiklah. Nah,
sekarang lihatlah. Orang tua itu lalu mengeluarkan sebuah keris kecil dari balik lipatan bajunya. Keris itu ditimang-timang sambil senyum-senyum menjengkelkan. Hei, apa itu yang kau timang-timang, Patua? Ini hanya sebuah pisau dapur yang tidak ada gunanya, selain untuk mengupas singkong atau memotong cabai. Nah, aku membawa pisau ini juga hanya untuk menebas daun pisang kalau kebetulan gerimis datang. Tapi tuan-tuan nanti akan melihat sendiri mana yang lebih tajam, pisau kecil ini atau pedang tuan yang besarnya melebihi gajah itu. Nah, lihat. Batu ini akan kuletakkan di sini. Sekarang peganglah pedang tuan yang hebat ini. Oh, baik. Ini peganglah. Ya. Begitu ya. Coba, mari kita lihat apakah pedang tuan mampu membelah batu ini seperti halnya membelah meja minum tadi. Ayo. Oh, baik. Iya. Minggir, Pak Tua. Iya. Akan kuhancurkan batu ini. Mengci mundur selangkah untuk mengambil ancang-ancang. Mata pedangnya berkeredap di udara, membuat hati berdebar mereka yang menontonnya. Batu itu kelas sekali. Bukan batu itu yang keras, melainkan pedang Tuhan yang terlalu lembek. Pulang aja. Ayo terus. Bagaimana? Tuhan masih penasaran? Kalau masih penasaran, silakan coba lagi. Ayo, silakan. Maaf Tuan Mengci, coba pinjam pedang Tuan. Biar saya mencoba menebas batu itu. Iya. Ya, Tuan Panci, biar teman-teman Tuan mencoba juga. Berilah mereka kesempatan untuk membuktikan kehebatan pedang Tuan. Awas kau, Pak Tua. Kalau perkataanmu hanyalah omong kosong, kau akan menanggung akibatnya. Oh, iya. Nah, ambillah pedangku ini, Canpi. Jangan mau kita menjadi bahan olok-olok orang Singasari. Iya, baik Tuan Mengci. Canpi yang bertubuh lebih tegap dan kekar itu tidak segera mengangkat pedang. Untuk sesaat dia diam, mengatur pernapasannya. Kemudian dia mengambil jarak 3 langkah. Pedang itu pun mulai terangkat tinggi dan diputar-putar. Maaf Tuan Mengci, pedang Tuan patah menjadi 2. Barangkali saya terlalu keras memukul batu itu. Kurang ajar kau, Pak Tua. Iya. Memang tenaga teman Tuan itu besar sekali. Pantas kalau pedang Tuan patah menjadi 2. Sekarang kau harus bisa membuktikan bahwa pisaumu itu yang butut lebih hebat dari pedangku ini. Ayo cepat buktikan, Pak Tua. Ayo. Baiklah. Memang sudah saatnya tuan-tuan menyaksikan sendiri ilmu pembuatan senjata di tanah Jawa ini. Nah, aku akan membuktikannya. Orang tua aneh itu lalu duduk bersila di halaman dengan tenangnya. Tangan kirinya menggenggam batu persegi panjang, sedang tangan kanannya memegang keris kecil. Kemudian dia mulai bekerja, menyayat-nyayat batu itu seperti halnya menyayat sepotong kayu bakar. Temannya, juga mereka yang menonton di halaman rumah minum itu ternganga keheranan. Tapi orang tua itu sama sekali tidak mempedulikannya.
dia terus menyayat batu persegi dan abunya ditiup ke tanah. Tuan Menci, orang tua itu luar biasa. Iya, apa dia sedang memperlihatkan suatu sihir? Saya rasa itu bukan sihir. Memang orang tua nampaknya mempunyai kemampuan yang tinggi sekali dalam hal pembuatan senjata. Orang tua aneh itu terus saja menyayat batu, dan kini batu persegi panjang itu mulai berubah bentuknya. Keringat orang tua itu sampai menetes, mengalir melalui leher dan pipinya yang keriput. Pada saat itu muncul seorang lelaki dari kerumunan orang-orang. Guru? Guru, apa yang guru lakukan di sini? Ada apa, Wirat? Apa yang guru lakukan di sini? Apakah mereka mengganggu guru? Oh, tidak. Tidak ada yang mengganggu aku. Kau lihat sendiri. Aku sedang menyelesaikan pekerjaan yang menarik sekali. Ini pesanan tuan-tuan itu. Guru membuat apa itu? Nah, tuan-tuan. Saya sudah berusaha membuktikan perkataan saya. Kalau tuan-tuan masih kurang puas, ya, maafkan saya. Saya tidak bisa membuat permainan yang lebih menarik lagi. Ayo, Wirot. Hari sudah agak sore. Mari kita pulang. Ayo. Sebelum melangkah pergi, orang tua itu melemparkan batu persegi yang sudah berubah sama... Hilang aja. Orang edan. Lihat. Orang tua itu membeli kenang-kenangan pada kita. Apa itu, Tuan Menci? Kau lihat saja, Wong Jauh. Bukankah ini suatu penghinaan besar? Menci betul-betul merasa terhina. Dia segera menarik teman-temannya. Dan sebelum mereka pergi, Menci melemparkan potongan batu yang bentuknya menyerupai alat kelamin laki-laki. Wirot. Wirot. Iya, Guru. Saya ada di sini, di samping Guru. Iya. Aku merasakan sesuatu yang lain malam ini, Wirot. Apa maksud Guru? Aku merasa akan terjadi suatu peristiwa yang tidak menyenangkan hati kita. Guru jangan berpikir yang bukan-bukan. Barangkali Guru terlalu banyak minum tadi sore. Iya. Akhir-akhir ini aku memang agak banyak minum. Setiap hatiku sedih, merasa hidupku sudah gagal. Aku selalu haus untuk minum tuak. Guru harus banyak istirahat. Guru harus menjaga tubuh dan kesehatan Guru. Iya. Sudah beberapa bulan kita hidup tidak menentu seperti ini, Wirot. Wirot, aku ada pesan untukmu. Kalau nanti kau tidak bersamaku lagi, kau jangan bersedih hati. Tidak. Tidak, Guru. Saya akan selalu bersama-sama Guru. Saya akan selalu di samping Guru. Ada apa, Wirot? Saya mendengar desir langkah manusia, Guru. Saya khawatir 3 orang asing yang di rumah minum itu tidak terima dan datang untuk membalaskan sakit hatinya. Ya, biarkan saja orang-orang itu. Mereka terlalu sombong. Dan aku hanya ingin membukakan kelopak matanya sedikit saja. Sudahlah. Aku ngantuk sekali. Aku mau tidur, Wirot. Tidurlah, Guru. Saya akan mencari air bersih untuk minum kita besok pagi.
Sungai Sugalu malam itu mengalir dengan tenangnya. Permukaan sungai berwarna keperak-perakan oleh cahaya bulan yang memancar dari atas langit. Sebuah perahu tongkang berguncang-guncang di tepian sungai. Beberapa titik cahaya lampu minyak berkelip-kelip di atas geladak. Mengci yang sudah tiba kembali di atas perahunya tidak segera melepaskan tambang dan berangkat mengarungi lautan. Dia masih kesal atas peristiwa di rumah minum. Dia benar-benar merasa terhina sekali. Sambil menggenggam pedang yang tinggal sepotong, orang Mongolia itu berjalan mondar-mandir di atas geladak. Wong Chow, sahabatnya, duduk merenung di bibir geladak sambil memandang riak air sungai Sugalu yang berwarna keperak-perakan. Sial. Perjalananku kali ini benar-benar sial. Lihat, wajahku terluka dan pedangku menjadi buntung. Sudahlah Tuan Mengci. Kami pun merasa sial. Kita benar-benar telah mendapat penghinaan yang besar. Aku harus bisa membalas sakit hatiku ini. Nah, itu Canpi sudah datang. Bagaimana Canpi? Sudah kau temukan tempat tinggal si tua waka itu? Sudah Tuan Mengci. Bagus. Dia tinggal bersama muridnya di sebuah gubuk liar. Tak jauh dari tepian sungai ini. Apakah tempat itu cukup sepi? Cukup sepi Tuan. Gubuk itu jauh dari perkampungan. Bagus. Bagaimana? Apa kau sudah siap, Wong Chow? Sudah Tuan. Bagus. Saya sudah menyiapkan racun asap yang ampuh sekali. Iya. Saya kira orang-orang tua itu sekalipun dia sakti tidak bakal tahan melawan racun asap ini. Kalau begitu, mari kita berangkat. Mari. Mengci dan dua orang temannya segera turun dari geladak perahu tongkang, kemudian berjalan menyusuri tepian sungai. Canpi berjalan paling depan sebagai penunjuk jalan. Tak lama kemudian, Nah, ini gubuknya Tuan. Mungkin mereka sudah tidur pulas. Iya. Aku tidak mendengar suara apapun dari dalam gubuk. Bagaimana Tuan? Apakah saya harus bekerja sekarang? Iya. Ambillah racun asapmu itu cepat. Ya. yang memang ahli racun itu segera melangkah mengendap ke arah gubuk. Dia membuat sebuah lubang kecil pada dinding gubuk dengan jari telunjuknya. Kemudian dia memasukkan sebuah pipa kecil dan meniup lubang pipa itu perlahan-lahan. Asap putih kebiru-biruan mengalir dari ujung pipa. Empu Ranubaya yang memang sudah tidur pulas sama sekali tidak menyadari datangnya bahaya itu. Wong Chow terus meniupkan racunnya. Ruangan gubuk yang sempit itu pun dipenuhi kepulan asap. 3 orang Mongolia itu belum sempat menoleh ke arah datangnya suara, karena mendadak seseorang telah menyerang mereka. Dan terjadilah pertarungan sengit di tengah malam buta itu. Mengci dengan pedang buntungnya berusaha mendesak lawannya. Sementara itu Canpi mencoba merangsek dengan pedang panjangnya. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kelanjutan kisah ini? Bagaimana nasib Empu Ranubaya akhirnya? Silakan menunggu kelanjutan kisah ini pada seri berikutnya. Sampai jumpa.